Jarak tanam ideal berapa dari Pak Yoyo? Tadi saya menjelaskan gimana lokasinya, ya Pak. Jadi Bapak itu harus memperhitungkan atau mempertimbangkan cahaya yang masuk pada porang tersebut yang kita tanam. Ya, itu kita harus perhitungkan. Jadi kalau cahayanya sulit masuk, ya jarak tanamnya pasti akan lebih jauh. Meskipun tidak efisien, tapi insya Allah pertumbuhan umbi dan katak itu maksimal ya Pak. Mohon maaf, apa bedanya bibit umbi dan bibit katak mungkin? Oh, dari Safina. Saya sedikit menjawab ya Bu. Perbedaan umbi dan katak ya sama-sama bibit pada dasarnya ya. Tapi kalau untuk ketahanan terhadap hama, itu saya sarankan pakai bibit katak. Itu hamanya sangat tahan. Ya, kalau pertumbuhannya gimana ukuran dan gimana pengolahan dan perawatan dari cara kita budidaya. Di lokasi saya di sini beberapa rekan petani dari umbi mini pun keluar 2 kilo. Umbi yang 100 up. Dari katak segede biji jagung itu juga paling kecil bisa keluar setengah kilo. Jadi bagaimana kondisi tanah dan unsur hara yang kita jaga untuk pertumbuhannya. Jadi ada tanggapan bahwa porang itu dilempar hidup, ya hidup, tapi apa namanya kita harus ingat ya Pak, porang itu seperti kita makhluk hidup yang tidak makan satu hari pun kita kan kelaparan. Ya, cuman bedanya porang bisa mencari di tanah, tapi ketika unsur yang dibutuhkan oleh tanahnya berkurang atau tidak ada, ya itu tugas kita sebagai yang menginginkan hasil lebih baik, ya berikanlah sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Jadi jangan beranggapan tanaman itu ya nggak dipupuk pun jadi jelas, tapi nggak bertumbuh atau memberikan hasil yang maksimal pada kita. Jadi kalau untuk kuncinya tumbuhan umbi-umbian, pertama itu kondisi tanah gembur, ya, sama pemupukan yang tepat. Begitu Pak Jen tanggapan saya dari beberapa pertanyaan. Mohon maaf, boleh dikoreksi bila ada kesalahan dari para senior dan yang lainnya. Terima kasih Pak Jen dan Sama-sama. yang lainnya. Sama-sama Pak Rifki. Mungkin ada yang saya tambahkan yang sudah dijawab oleh Pak Rifki itu sesuai dengan bibit yang Bapak Ibu tanam dan sesuai dengan tumbuhannya diperkirakan sampai di mana nanti ujung daunnya. Kalau bisa semua tanamannya Bapak Ibu kecuali jalanan itu rapat nanti pohonnya, daunnya rapat. Supaya apa? Supaya tidak tumbuh rumput jika di bulan keempat, bulan kelima setelah tanam. Meskipun sudah ditangani tadi dengan pratumbuh, tapi kan usia tanaman bisa 4, 5, bahkan bisa 6 sampai 7 bulan setelah tanam. Semakin panjang masa tanam, masa tumbuhnya, semakin besar potensi untuk besar umbinya. Bagaimana cara membuat lebih panjang masa tumbuhnya dengan mengakali air jika tidak ada hujan. Itu jarak tanamnya disesuaikan. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu prediksinya hanya 2 kilo, 2 kilo itu 25 cm pun sebenarnya dapat Bapak Ibu. Baru bertemu itu di angka 2 kilo. Jadi jangan sampai semeter, 30 cm pun masih mubasir tanahnya bisa kena. Tetapi kalau Bapak Ibu khawatir membengkak umbinya besar sekali, ya taruhlah misalkan 30 cm. Tapi kalau kami selalu aplikasikan kalau katak itu kecil kita pakai 10 sampai 20 cm. Kalau umbi kita pakai 25 sampai 30, tergantung besar kecilnya. Kemudian beda bibit katak dengan umbi ya jelas berbeda Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Rifki bahwa bibit katak potensi tumbuh, potensi tahan lama itu lebih bagus. Bibit katak tahan masalah hama, ya mungkin itu salah satunya. Kalau kami tergantung Bapak Ibu targetnya mau panen kapan.
itu lebih ke kami lebih cenderung ke situ, targetnya Bapak Ibu apa, kapan mau panen, mau panennya apa, itu memilih bibitnya seperti apa. Itu kalau perbedaan bibit katak dan beda umbi.